Halo Sobat, jumpa lagi di channel kita Estek Info. Pada kesempatan kali ini, kita akan men-sharingkan mengenai topik bagaimana cara mengenal temperatur kontrol apabila kita melihat dari fitur-fitur dasar dari temperatur kontrol tersebut ya. Oke, apa yang perlu diperhatikan di saat kita melihat atau menganalisa mengenai temperatur kontrol ya. Yang pertama kita harus tahu ordering information terlebih dahulu Sobes, di dalam memilih brand, terutama brand-brand yang mungkin sudah kalian kenal ya. Jadi kalian harus tahu ordering information tersebut supaya tidak salah memilih tipe. Jadi coba kita cek ya, misalkan nih untuk merek Hanyong. Jadi apabila kalian melihat ordering information seperti ini, jadi kalian harus tahu di setiap kode-kode yang tertera di dalam tipe merek Hanyong ini, kalian harus tahu juga, oh kalau kode misalkan ini seri KX series khusus untuk dimensi ya 2N, dia dimensinya 48 x 96 dan seterusnya nih Sobes. Kontrol outputnya apa, alarm outputnya, kodenya harus tahu. Jadi di saat kita memilih tipe atau melihat tipe dari merek Hanyong ini, kita sudah tahu di setiap tipenya kodenya itu maksudnya apa ya. Kemudian misalkan ini untuk selanjutnya merek Omron. Nah, kita lihat di sini ada L5cc series ya. Di sini untuk nomor 1 ini kodenya di sini. Nah, kode nomor 1 ini menunjukkan adalah dia kode output Sobes. Ya, di mana di sini ada kontrol output 1, kontrol output 2. Dimana kalau di sini ada kode RX, berarti untuk R-nya ini dia berada di kontrol output 1, sedangkan X ini berarti dia ada di kontrol output 2. Apabila dia kodenya X, berarti dia di kontrol output 2 tidak ada, sedangkan untuk R dia berarti relay output. Berbeda dengan yang ini QQ ya, dia berupa output satunya itu berupa folded output yang berfungsi untuk mengedrive SSR, dan output 2 nya sama seperti output 1 dan seterusnya. Dilihat dengan kode-kode yang tertera di dalam ordering information. Oke, sekali lagi untuk ordering information ada juga untuk merek Otonix ya. Di sini kita ambil contoh di seri TX series ya, TX4S, di mana di sini setiap kode yang ada tertera di tipenya ini kalian bisa lihat arti di setiap kodenya ya Sobes ya. Misalkan ini 4 ini dia berupa artinya 4 digit. S dia berupa ukuran ya. Kemudian dan seterusnya. Ada yang satu ini adalah pilihan output, di mana pilihan outputnya ini biasanya kalau yang ini itu adalah fitur tambahan Sobes ya. Nah, sedangkan yang kontrol outputnya ini adalah kontrol main outputnya yang sesungguhnya, yang gunanya untuk mengontrol beban ya, beban yang dikontrol. Nah, ini seperti ini Sobes order information untuk Otonix. Nah, kemudian yang kedua kita untuk dimensi Sobes ya, kita harus tahu juga, harus perhatikan dimensinya. Jangan sampai kita salah membeli di dimensi, karena dimensinya ini ada hubungannya dengan di panel, terutama di lubang panel ya Sobes ya. Nah, ini seperti contoh seperti ini, dimana dimensinya ada 48 x 48, 72 x 72, ada 48 x 96, serta 96 x 96. Biasanya keempat dimensi ini yang sering atau yang bisa kita jumpai di pabrik-pabrik atau di industri-industri ya Sobes ya, karena ini adalah standar yang sering dipakai Sobes ya. Jadi jangan sampai keliru apabila di lubang panel di tempat Sobes berada
menggunakan panelnya, misalkan di sini 96 kali 96, ternyata Showbase belinya 48 kali 48, itu masih mending ya, karena kita bisa menambah tambahan plat untuk menambal lubang yang kekurangannya. Tapi kalau misalkan di lubangnya 48 kali 48 ternyata kita belinya kebalikannya di 96 kali 96, maka agak repot, kita akan melubangi di panel yang sudah terpasang, itu sangat menyita waktu ya Sobat ya. Jadi jangan sampai keliru untuk masalah dimensinya ini ya. Nah, ini adalah salah satu atau bentuk 4 contoh ya yang sering kita jumpai. Di samping ada contoh yang lain, misalkan 96 kali 48 dan sebagainya. Ada juga yang 72 kali 36, dan itu masalah dari merek-merek brand tersebut ya, mengeluarkan untuk dimensi-dimensi di luar yang saya sebutkan ini. Kemudian di fitur dasar ya, yang perlu kita perhatikan juga, yaitu misalkan kita ambil contoh, saya ambil contoh di sini adalah TK4S series dari produk Autonix ya Sobat ya. Dimana di sini yang perlu kita perhatikan yaitu adalah yang pertama adalah catu daya. Ini sangat penting sekali juga Sobat, karena catu daya ini kalian juga harus perhatikan, karena jangan sampai misalkan catu daya yang dibutuhkan misalkan 24 sampai 48 volt DC ya, tapi kalian membelinya yang 100 sampai 240. Nah, ini repot juga. Jadi jangan sampai keliru. Jadi kita harus menyamakan kebutuhan catu dayanya. Dan kemudian yang kedua, ini adalah inputan. Inputan ini juga sangat perlu diperhatikan juga Sobat, karena ada beberapa temperatur kontrol itu tidak serta-merta inputannya selengkap seperti ini Sobat. Misalkan dia hanya bisa menerima inputan sensor saja, tidak bisa menerima analog input berupa arus atau tegangan ya. Nanti saya akan jabarkan lagi di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga di sini adalah kontrol output. Nah, kontrol output ini biasanya juga ada yang bermacam-macam ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, karena kontrol output ini nanti juga hubungannya nanti dengan beban atau load yang akan dikendalikan dari output ini ya. Misalkan di sini outputnya ada 3 macam ya Sobat ya, yaitu di sini ada relay, kemudian SSR, dan kemudian ada arus. Nah, misalkan kita harusnya butuh relay, ternyata kita membelinya yang arus, itu ya repot juga Sobat. Jadi harus sama, karena relay ini misalkan di panel Sobat-sobat sekalian untuk mengedrive kontaktor. Nah, kita ternyata belinya yang arus, kan tidak cocok penggunaannya ya, aplikasinya. Jadi harus perlu diperhatikannya. Kemudian yang keempat, nah ini adalah fitur tambahannya seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, yaitu dimana fitur tambahannya bermacam-macam. Ada terutama nih, misalkan ada digital inputnya, kemudian di sini ada fitur tambahan komunikasi, ada fitur tambahan transfer output PV transmisi, kemudian ada tambahan current transformer. Nah, biasanya ini untuk pembacaan arus ya. Ya, juga hubungannya nanti di sini Sobat, di alarm 1 dan alarm 2. Nah, untuk video alarm ini sudah saya pernah sharingkan, yaitu salah satunya ada beberapa contoh yang sudah saya sharingkan ke sobat-sobat sekalian. Bisa kalian lihat videonya, saya taruh deskripsinya nanti di deskripsi atau di kiri atas ini. Kalian bisa klik ya, mengenai sistem kerja alarm sobat ya. Jadi current transformer ini untuk terutama di DK series ini ada hubungannya dengan alarm ini sobat ya. Oke, nah ini saya jelaskan untuk keterangannya ya sobat ya.
di mana satu adalah power supply, dua input ya, di mana khusus untuk TK series ini ada sensor suhu dan analog input, kemudian 3 output. Nah, ini untuk fitur tambahannya ada alarm kontak, digital input, komunikasi, PV transmission, dan current transformer. Jadi kalian harus juga pahami juga apabila di temperatur kontrol tuh ada fitur tambahan apa aja yang perlu diperhatikan. Nah, ini misalkan ada contoh fitur tambahan atau fitur dasar dari temperatur yang cukup sederhana sobat. Ada tipe merek L5CSL atau L5JBL, di mana kalau temperatur kontrolnya ini hanya sederhana sobat, di mana terdiri dari satu kontrol output. Nah, ini yang tadi saya sebutkan juga, dia hanya bisa menerima temperatur sensor aja, tidak bisa menerima analog input ya, dan ini jatuh dayanya. Apalagi yang ini dia hanya satu fitur tambahannya, hanya satu alarm aja. Kalau yang tadi bisa banyak 2 sampai 3 ya kemungkinan ya. Tapi kalau yang ini dia hanya fiturnya cukup minimalis standarnya. Oke. Kemudian juga ada yang fitur dasar seperti ini. Dia hanya berupa satu sensor aja ya. Terutama khususnya untuk seri T4MI ini, mungkin dari produk Photonics ya. Dia hanya sebagai indikator saja sobat. Nah, biasanya ini kalau fitur yang seri T4MI ini itu untuk sensor sudah fix sobat. Jadi misalkan kita butuh sensornya yang K, ya K aja, nggak bisa diganti-ganti dengan tipe yang lain ya. Jadi dia hanya menerima satu inputan sensor dan dia tidak memiliki output ataupun fitur-fitur tambahan lain, karena dia hanya sebagai indikator saja sobat. Jadi maksud indikator ini dia digunakan untuk membaca aja, tanpa harus mengontrol sesuatu yang atau beban di luar temperatur kontrol ini. Nah, ini kemudian yang keempat perlu diketahui juga untuk input, biasanya yang standarnya di temperatur kontrol ya sobat ya, yaitu input sensor terdiri dari thermocouple dan RTD ya. Dan dimana thermocouple ini biasanya terdiri dari 2 kabel, sedangkan RTD ini terdiri dari 3 kabel. Bisa juga dikatakan dia adalah seperti BT100 kalau biasanya, kalau kita sering familiarnya awamnya seperti itu. Dan ada ketambahan, ada analog input ya, bisa berupa tegangan dan arus, dimana tegangan ini bisa kalian lihat sobat, 0-10 volt sampai 0 sampai 100 mV, dan arus 0 sampai 20 mA dan 40 mA, dimana ini adalah analog input yang standar industrial sobat ya, yang sering dipakai di pabrik-pabrik ya. Dan perlu diketahui juga untuk thermocouple di sini juga ada beberapa macam sobat tipe. Jadi kita bisa menyebutkannya thermocouple tipe apa. Nah, misalkan tipe K, J dan seterusnya, di mana setiap thermocouple ini dia mempunyai karakteristik masing-masing sobat. Terutama kalian bisa lihat di sini tipe K dan tipe J. Kalau kita lihat di sini, di mana tipe K ini dia ringnya bisa panjang sobat dibandingkan dengan tipe J. Nah, ini sudah pada umumnya ini sobat, karena ini adalah disebabkan dari salah satunya yaitu karakteristik dari si sensor itu sendiri, yaitu dari tipe K ini dia terbuat dari Ca. Nah, kalian bisa googling aja sobat, Ca ini apa ya, karena dia adalah sambungan dari 2 tipe kawat yang berbeda ya. Nah, ini setiap kalian lihat ringnya macam-macam. Jadi apabila kalian misalkan menggunakan untuk pemanasan untuk suhu di atas misalkan nih 1600 sampai 1800, kalian jangan menggunakan tipe K, karena tipe K ini
dia tidak rekomen di atas 1350. Nah, kalian bisa gunakan tipe, misalkan tipe B, tipe R, ya, tipe S. Nah, ini yang kalian perlu pahami sekarang juga ya. Nah, kalau apabila kalian mau menggunakan RTD, bisa juga kalian lihat ringnya di setiap ringnya itu, misalkan ini GPT 100, dia ringnya di min 200 sampai 60, dia ring kerja ya, ring kerjanya di min 200 sampai 50. Kemudian untuk analog, nah ini kalian juga perlu ketahui juga, dimana untuk analog input ini dia bisa berupa tegangan dan arus. Nah, ini macam-macam sobat. Jadi input ini biasanya kalau temperatur kontrol saya infokan juga, bukan berarti dia mungkin bisa membaca suhu aja, tapi juga bisa membaca sensor lainnya di luar temperatur, selama sensor itu berupa output analog, entah itu tegangan maupun arus ya. Nah, ini bedanya temperatur kontrol sama digital process controller. Nah, kalian bisa juga lihat video kita yang sebelumnya, nanti juga akan kita sharingkan di deskripsi mengenai digital process controller ya. Dan di sini nanti saya akan tampilkan untuk linknya digital process controller. Oke, selanjutnya yaitu output. Nah, ini kalian juga harus perlu ketahui juga untuk output. Kalian apa sih output yang biasanya berada di temperatur kontrol? Nah, di temperatur kontrol ini yang pada umumnya yaitu satu, relay, SSR, transistor. Nah, ini juga berupa output analog juga seperti input tadi ya. Jadi arus maupun tegangan. Nah, ini kalian juga harus perhatikan ya sobat mengenai kontrol output di setiap temperatur kontrol.